Kalau misalnya kalian memilih koin atau memilih cryptocurrency atau apapun ya dalam dunia capital market dan market cap-nya itu besar, pergerakannya itu Kami adalah Bitcoin Goceng. Kami melakukan pembelian Bitcoin setiap hari dengan nominal Rp5.000. kecil sekali, hanya goceng, hanya 5.000. Tetapi fokus kami bukan masalah uang ya, tetapi mengubah kebiasaan Anda, yaitu jangan menunda-nunda untuk berinvestasi. Setidaknya dimulai dengan uang yang kecil atau hal-hal yang kecil. Ya, karena kami percaya jika kita setia dan memulai hal-hal kecil, Pasti akan dipercayakan hal yang besar. pasti akan dipercayakan akan hal-hal yang besar. Nah, di Bitcoin Goceng ini juga karena kita fokusnya adalah Anda. Jadi kita punya tagline, people is our Mission. ya, people is our mission. Jadi tujuannya Anda, oke? Tidak perlu kejar sesuatu yang akan datang sendiri. Ya, jadi profit, menjanjikan ini, untung apa, itu akan datang sendiri. Kalau Anda mindsetnya terubah, skillnya ditambah, habitnya terbentuk, pasti akan profit. Nah, makanya kita membentuk yang namanya private community. Iya. Nah, ini yang kita akan campaignkan selama beberapa hari ke depan sampai tanggal 31 Mei 2024. Ya, dikarenakan pendaftarannya ditutup tanggal 31 Mei. Iya. Akan ditutup ya. Jadi pastikan Anda mengisi link mengisi form yang ada di link di bawah. Mengisi form yang ada link di bawah. Iya. Kita isi, masukkan alasan yang masuk akal ya. Iya. Nah, karena sekarang sementara dilakukan, jadi tahapan sekarang kalau misalnya orang sudah isi terus bertanya, kok saya belum dapat email, kenapa saya belum dibalas? Oke, saya jelaskan baik-baik ya untuk di bagian kali ini. Nah, private community itu pertama tahapannya isi dulu formnya. Isi alasan kenapa Anda ingin belajar bersama kami di private community. Nah, kami minta maaf untuk di private community ini sangat menseleksi orang. Ya. Karena tujuannya sekalian pada saat di dalam bisa belajar bersama, tentunya saya akan menjadi mentor untuk membantu belajar. Tetapi terlebih daripada itu ada open discuss. Nah, kalau ada open discuss, maka akan difilter dulu orang-orangnya. Bayangkan kalau ada orang-orang yang arogan, kasar, suka maki, gabung dalam sini, jadi toksik komunitas itu. Ya, makanya kami seleksi. Nah, tahapan seleksi awal adalah di survei. Yang tadi ya, link itu yang kalian isi. Bayangkan, di seleksi aja sekarang, tim seleksi sekarang sudah mendapat begitu banyak alasan-alasan aneh-aneh. Iya. Ada yang memaki lah, bayangin gitu. Nah, bayangkan kalau orang seperti itu dibiarkan lolos. Makanya, isilah dengan baik, dengan jelas, masukkan email Anda jangan sampai salah. Karena, paling lambat di tanggal 1 atau 2 Juni. Tanggal 1 atau 2 Juni ya, nanti akan masuk email ke Anda, bagi Anda yang sudah mengisi link. Diterima atau tidak akan masuk emailnya. Ya. Setelah Anda misalnya masuknya ini diterima nih, akan masuk link untuk menonton video siapa kami, apa yang kami lakukan, apa yang akan Anda pelajari dalam private community, seperti apa bentukannya, akan masuk video, link menonton video itu. Video itu tidak bisa dilihat di mana-mana, hanya buat kalian yang mendapatkan email kami. Iya, makanya isi form yang ada di link di bawah. Ya, dengan jelas, jangan sampai salah dan alasannya kasih jelas. Nah, terus tahapan seleksi selanjutnya adalah seleksi registrasi. Jadi dipastikan Anda untuk mendaftar. Biaya untuk kami murah banget ya. Hanya goceng per hari. Goceng per hari. Jadi tidak mungkin Anda tidak punya uang untuk mengumpulkan uang goceng per hari ya. Nanti detailnya seperti apa nantilah, tapi intinya kamu mau bilang adalah di tahapan registrasi. Bagi Anda yang tidak melakukan payment registration atau bayar biaya masuk dalam private community ini, Anda akan di-skip kepada orang lain. Diberikan kepada orang lain. Kenapa? Karena menurut kami ini sangat amat, kami harus melakukan selektif sekali. Kalau yang niat ya digabung, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kami nggak paksa. Sekarang yang mendaftar di form itu sudah mau hampir 1.000 orang. Sudah mau hampir 1.000 orang. Dan kami hanya membuka untuk 100 orang. Jadi sangat kecil sekali komunitasnya, bikin cuma kecil aja supaya di dalamnya diskusinya masih sehat gitu. Kalau misalnya 1.000-1.000-nya kita terima, chattingan di dalam grup tuh berhamburan. Iya, makanya ada bilang, kami komunitas besar, ya besar tapi apakah efisien gitu? Gak mau, kami walaupun hanya 100, tapi benar-benar the best. Oke? Nah, itulah pendaftaran tentang private community yang akan berakhir di tanggal 31 Mei ini. Jadi pastikan Anda mendaftar dan apabila Anda dapat email langsung gercep
untuk melakukan registrasi. Iya. Karena nanti di email itu akan dibilang kok, jika Anda tidak registrasi sampai tanggal sekian, otomatis posisi Anda akan di-skip kepada orang lain. Iya. Oke, hari ini kita akan bahas apa nih, Bung? Bahas apa ini? Tiba-tiba saling tanya ya. Kita harus bahas-bahas sesuatu dulu sekarang, karena banyak yang bilang kami butuh yang daging. Ini Daging yang sapi, daging ayam. daging kambing. Kalau di konten sebelumnya kita bahas tentang reksadana. Yang detailnya akan ada di private community. Sekarang juga sesuatu yang ada berhubungan dengan private community, tetapi saya mau bahas sekarang. Yaitu sesuatu yang dinamakan dengan market cap. Market cap. Pernah dengar? Waduh, market captain. Market captain. Siap. Oke, market cap. Ya, atau bahasa gampangnya adalah sebuah volume dari orang-orang yang bertransaksi. Jumlah volume ya. Saya ini bahasa gampang ya, jangan dipelintir. Mengerti? Bahasa gampangnya adalah jumlah. Saya di sini banyak, kalau bagi yang pertama kali datang dan Anda sangat amat ambitu ya. Orang Manado bilang ambitu. Orang begitu dia nama ambitu. Orang-orang yang pintar ya. Wah, kok analoginya aneh-aneh. Justru kita di sini analoginya memang analogi yang gampang dimengerti. Emak-emak lah. Apa ya, analogi banyak. Bahkan terima kasih buat sebelum meninggalkan komentar, Bang, terima kasih karena analogi emak-emak lu kemarin saya profit gitu. Nah, memang itu tujuan kita. Intinya kalian mengerti tapi jangan sampai salah gitu ya. Nah, market cap itu adalah volume orang-orang yang bertransaksi di dalam. Oke? Nah, kenapa harus tahu? Kenapa tuh? Kenapa? Menurut Rafa, kenapa harus tahu? Karena harus tahu memang. Iya. Kenapa harus tahu? Harus tahu. Kenapa harus tahu? Karena itu penting. Kenapa itu penting? Karena harus tahu. Iya. Kenapa? Kenapa kalau kamu trading ini learning by doing anyway di private community, dia aja yang bikin konten bersama wajib saya bilang ikut. Iya. Di private community itu di bulan pertama apabila Anda sudah selesai registrasi terpilih bersama, di bulan pertama kita fokus pada modul pembelajaran. Jadi modul dulu yang pemula. Kalau so expert nggak bisa, tetap harus ikut dulu. Dan kita ada pertemuan Zoom 1 minggu 1 kali. Zoom atau Google Meet lah seperti itu ya. Nah, kembali ke private community dulu. Nah, di private community, market cap. Nah, jadi menurut saya kalau misalnya market cap semakin besar, semakin banyaklah volumenya itu, resiko rug pull-nya itu sedikit. Oke, jelaskan tuh rug pull itu apa? Rug pull itu developernya membawa lari uang itu, bahasa simpelnya ya. Ya, jadi bahasa gampangnya lebih gampang lagi adalah misalnya Anda beli sebuah perusahaan lah. Perusahaan itu bangkrut. Anda beli, ini contoh ya, Anda beli BCA, terus BCA itu bangkrut, pasti harganya jatuh kan? Selesai itu tuh perusahaannya, ya kan? Itu istilahnya rug pull ya, istilahnya dia. Nah, jadi pertama kita harus tentukan dulu yang paling banyak orang bertransaksi, itu tujuan utama. Jika kita tahu yang banyak, ya kemungkinan ada orang-orang yang lari meninggalkan begini. Harga itu kenapa dia naik? Karena ada banyak orang yang beli. Kenapa dia turun? Karena banyak orang yang jual, makanya harga turun. Nah, kalau orangnya cuma sedikit yang bertransaksi dalam situ, berarti naiknya cepat. Ada satu orang dia beli banyak, langsung dia orang yang sama yang langsung jual, padahal harganya langsung hancur. Pernah lihat kan grafik seperti itu? Nah, itu dikarenakan market cap-nya tidak terlalu besar. Maka volume pergerakannya agak lebih cepat naik, tapi lebih cepat turun juga. Kayak Ondo yang, bukan Ondo, H-bar. Jadi Hedera yang kemarin, sorry, saya ralat ya. Itu bukan karena market cap. Dia naik bukan karena market cap H-bar kecil, market cap H-bar besar loh. Bukan karena itu. Itu memang karena news aja. Tapi maksudnya kenapa dia bisa tembak naik, bisa cepat turun, itu dikarenakan memang market cap-nya kecil. Nah, jadi begini. Bertransaksi itu, kalau misalnya kalian memilih koin atau memilih cryptocurrency atau apapun ya, dalam dunia capital market, dan market cap-nya itu besar, pergerakannya itu agak lambat. Ya cepat, bisa naik berapa persen, tapi nggak ada yang tiba-tiba sehari 100%, 200%, 300%, nggak ada. Paling dia 10-20, paling jauh di 10-20 lah paling jauh. Tapi rata-rata normalnya 5, 2%, 3%, kayak gitu-gitu. Lambat, karena orang-orangnya banyak. Analogi paling gampang. Mana lebih gampang mendapatkan keputusan? Misalnya hanya kita berdua nih, mau pergi ke Jakarta. Sekarang atau besok. Kita dua nih saling debat nih.
Raf, kita berangkat besok. Menurut kamu, oh, sekarang aja. Besok. Jadi dua perdebatan ini lebih gampang diputuskan dan cepat keluar karena isinya hanya kita berdua. Iya. Dibandingkan ada 20 orang. Tahu-tahu nih. Kayak circle Anda tuh yang cuma jadi wacana semuanya. Iya, biasa kan nongkrong teman-teman tuh. Kenapa jadi lama? Karena banyak orang wacana. Oh, besok kita healing ke sini, wacana. Tiba-tiba ada yang bilang, "Oh, saya sibuk hari ini, satunya lagi sibuk hari ini lah." Gitu. Karena banyak. Iya. Analogi itulah yang dalam market, Bapak Ibu. Jadi, kenapa pergerakannya lambat? Karena pemainnya banyak. Nah, sebaliknya, kalau market cap-nya kecil, maka harganya tuh cepat bisa langsung pom kecil. Nah, seperti meme atau betul sekali. Meme coin. Kenapa meme coin itu bisa terbang tinggi? Karena market cap-nya tidak sebesar Bitcoin dong. Iya. Atau high caps istilahnya. High caps atau medium caps itu istilah-istilah. Pokoknya istilah-istilah ini Bapak Ibu akan belajar di private community lah. Tenang, tidak perlu ragu kalau di private community itu tidak ada pertanyaan bodoh. Iya. Tidak ada yang dilarang bertanya. Semua wajib bertanya bahkan. Iya. Bahkan dia setiap pertemuan setiap minggu saya akan meminta setiap orang wajib punya satu pertanyaan. Iya dong. Iya. Semua keresahan dan hal apapun yang kalian bingung, please bertanya. Nah, bayangkan komunitas macam apa lagi yang berikan ini. Kan cuma bayar 5.000 lagi, aduh. Terus ada yang bilang lagi 5.000 nggak worth it, aduh. Sudahlah. Oke, kembali dulu ke sini ya. Supaya jangan bilang ada kita bikin konten yang baper-baper. Tapi itu bukan cuma meme, Bung. Kan berbau koin yang baru listing, yang kalau baru listing berarti market cap-nya masih kecil dong. Ya, jadi dia bisa pump cepat. Iya. Nah, ada tuh yang baru mau listing, nanti sebentar dia bahas ya. Saya ke market cap dulu, ada tuh, jangan kemana-mana, tetap menonton kita, oke? Saya tinggal punya beberapa menit karena video sekarang saya mau tidak terlalu panjang lebar. Iya. Nah, cara melihat market cap itu buka aja di coinmarketcap.com. Bisa CoinGecko. Ya banyak lah. Banyak. Ya. Tapi yang saya buka ini sekarang coinmarketcap.com ya. Ya. Nah, itu Bitcoin mendominasi dengan market cap terbesar nih. Ini angkanya ya. Berapa itu, Bung? Satu apa? Apa itu? Ini Bitcoin. Sudah tidak terhitung. Ini pada saat editor nih, tolong ya editor di ini ya, di edit Stabilo ini. Iya. Cobain. Tapi hanya Bitcoin aja dulu. Bitcoin. Nah, sekarang kita turun ke bawah. Ada kedua Ethereum, ada USDT ketiga, ya. USDT ketiga, terus BNB keempat, Solana terus menerus. Nah, ini ada sekitaran 100 koin, kalau nggak salah nih 100 besar. 100 besar. 100 besar koin. Oke? Nah, nanti di dalam trading itu kita akan fokuskan banyak pembelajaran tentang 10 besar koin market cap. Jadi misalnya ini nih, 10 besar ini nih. Ada Bitcoin, ada Ethereum, ini 10 besar. Tuh, ada meme coin, Bung. Ada dong, Doge. Nah, Doge ini adalah meme coin. Tetapi dia adalah meme dengan market cap terbesar. Iya. Jadi bahkan kalau ditanya langsung nih, menurut Anda, Jil, meme mana yang bagus untuk masuk? Yang bagus sih saya nggak bisa jawab ya. Iya. Tapi kalau mau bilang yang dalam kategori agak aman, dalam artian tidak ada resiko developernya lari, ya Doge. Karena market cap-nya besar. Iya. Oke? Tadi kan sudah jelaskan alasan kenapa dia bisa naik turun kan, karena market cap. Nah, jadi karena market cap-nya besar, makanya Doge ini lebih aman dibandingkan dengan yang lain. Lebih aman, bukan berarti dia yang paling aman atau yang lain tidak aman ya. Jangan dipelintir. Pahami dengan jelas literasi berkata-kata. Ntar ada yang komen pasti dipelintir. Iya, begitu. Nah, oke. Nah, jadi Shiba ada dong. Shiba urutan 12. Tapi urutan 12 ya, bukan besar. Shiba. Nah, ini semua kan kita transisikan tapi yang ada di minimal ada di 1 sampai 100 besar. Begitu. Kenapa itu yang paling aman? Nah, tapi kan nggak mungkin kan kalian misalnya mau punya uang 100 juta, 1 juta taruh di Bitcoin, selebihnya taruh di yang 99 yang lain gitu. Bukan begitu cara mainnya ya. Nanti kita akan lihat. Nah, tetapi akan melakukan pencampuran. Contoh, kalau ditanya trendingnya bagus bagaimana? Dan dicampur. Ada yang misalnya contoh uang Anda 10 juta ya. Ini contoh. Uang Angga. Rangga. Angga salah. Uang Anda 10 juta. Iya. 5 juta di market cap besar, 5 juta di market cap kecil. Tujuannya apa? Yang besar ini supaya menjaga kestabilan resikonya lebih sedikit. Yang kecil untuk membuat, kita lihat nih, apabila dia pump cepat, ya kita kan ibaratnya manajemen resikonya lebih bagus. Iya, money allocation juga itu. Iya, saya sudah pernah bikin konten loh tentang money allocation. Money allocation, saya sudah pernah bikin konten tentang itu. Iya. Ya, jadi sebagian dialokasikan ke meme, ke saham, ke apa, itu sudah pernah.
Detail money allocation sekali lagi ada di private community. Yep. Bahkan misalnya ada yang komentar, "Bang, saya mau belajar cara nabung untuk menikah." Di private community saya jelaskan ekosistemnya di dalam bukan hanya kripto saja. Yeah. Kalian bisa kenal satu sama lain, bisa ada networking, membangun bisnis. Bahkan saya kasih template untuk kalau bilang ini nikah ya. Ada ada pelajaran money psikologi. Jadi money psikologi. Jadi akan saya kasih template-nya. Template itu kalian bisa mau menikah, budget sekian. Tinggal input template Excel. Waduh. Jadi banyak lah di private community itu banyak. Bukan cuma itu, ada skill-skill lain yang di luar daripada itu bisa dipelajari. Itulah. Itu ya tentang market cap, pentingnya mengetahui market cap agar kita tahu kita bertransaksi nih koin ini bisa beresiko cepat naik cepat turun atau gimana nih. Iya. Nah, kembali ke bridgingan tadi. Ada koin yang baru listing atau baru masuk, itu market cap-nya kecil tuh. Iya. Berarti berpotensi dia cepat naik. Iya. Nah, itu apa tuh yang baru Token bisa? Palapa, Bung. Itu ya. Itu Indonesia berarti. Iya, Indonesia. Proyeknya dari orang Indonesia. Yang saya baca white paper-nya. Makanya jika kalian tertarik nih, pengen dapat itu gratis, Bung, dibagi-bagi. Oh iya. Iya, airdrop. Saya pura-pura, oh iya, padahal sudah tahu ya. Oh iya. Kita Bung sudah bahas banyak soal ini ya, Bung. Intinya apa yang dibahas adalah pastikan kalian mendaftar di ada satu exchange yang dia eventnya berakhir kapan? Eventnya Juni ya? Juni awal. Iya, Juni awal. Ada yang Mei akhir juga ini tanggal 31. Iya. Yaitu eventnya adalah bagi-bagi koin gratis, token gratis, bagi-bagi token gratis ya. Iya. Ya, Palapa. Nah, itu yang 3 juta token itu berakhir. 3 juta token itu berakhir tanggal 7 Juni, Bung. Oh. Itu eventnya deposit to earn. Jadi pada saat deposit dia dapat poin gitu lah bahasanya. Iya, kayak konten sebelumnya masalah bunga sudah dijelaskan konten sebelumnya. Kalian kalau masih bingung-bingung silakan lihat ada konten sebelumnya, terus ada logo BitTime. Nah, sudah itu kontennya. Nah, untuk kalian yang mau download cukup klik link di deskripsi. Kalau mau lihat daftar atau mau download silakan klik link di deskripsi kalau bingung ya. Iya. Langsung aja di situ. Nah, intinya kembali lagi saya ulang-ulang ke private community nih karena memang udah mau tanggal 31 udah mau ditutup. Kenapa saya ulang-ulang? Karena masih banyak, coba lihat di hampir semua video kita masih banyak yang memberikan komentar bagaimana cara daftar, kenapa saya sudah daftar tidak dapat email, Bang saya sudah 2 kali sampai 2 kali loh dia. Saya sudah 2 kali daftar tapi tidak masuk, waduh. Makanya saya ulang-ulang. Iya. Nah, intinya kalau di private itu kita akan berusaha untuk pakai satu exchange. Yang sama. Bukan karena kita dibayar lebih oleh BitTime gitu untuk ayo seragamkan mereka. Enggak, bukan itu. Bukan, tetapi apabila karena supaya jangan sampai ada koin-koin atau project yang kita call atau kita discuss bersama, Anda tidak ada koinnya gitu. Wah, tidak terdaftar. Exchange saya nggak bisa ya. Ini yang begini ya begitu. Panjang lebar ya. Nggak ada. Oke, kira-kira seperti itu. See you on the next video. Bye-bye.